Shalom. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara jemaat di Pog Bojong Indah? Puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saya undang kita semua berdiri. Kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Saudaraku, Tuhan Yesus telah mati bagi kita semua. Kita yang seharusnya binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Hari yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati. Maut dikalahkannya. Hari ini, saat ini, kita memperingati di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Apa yang bisa kita buat untuk membalas kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita, selain memuji dan menyembah Dia? Karena hanya bagi Dia segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selama
mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah kami, yang berkenan memberikan kami hidup sampai di pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami ada di rumah Tuhan dalam beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Maka ibadah ini dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Haleluya. Mari saudara, kita bersuka bagi Tuhan, kita bersorak bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Soraklah, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Bersyukur dengan penuh pujian, jika di hadiratnya nyanyi besarkan agung namanya. Oh, puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di sorga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati
sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Baik saudara, kita telah bersama-sama memuji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Erik Latu Harhari. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami bawa hidup kami ke hadapan hadirat Tuhan. Kami mau, kami rindu Tuhan pakai kami sesuai dengan kehendak dan rencanamu yang indah. Karena kami percaya bahwa Engkau satu-satunya jalan, Engkau satu-satunya kebenaran bagi kami, dan yang memberikan kami keselamatan yang kekal. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita, memperbaharui hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini bersama. Tuhan, Engkau adalah kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan beri bagi kami membaca dan merenungkan firman Allah. Kami memohon Allah Roh Kudus menolong kami semua untuk dapat mengerti, memahami, dan bisa mengalami firman-Mu di kehidupan kami tiap-tiap hari. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami umat-Mu, jemaat-Mu, rindu mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Iya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Amin ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang istimewa ini. Tuhan berikan lagi bagi kita membaca dan merenungkan firman Allah. Iya. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Lukas 24 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-53. Saya membacakannya, Bapak Ibu jemaat Tuhan menyimaknya masing-masing. Tentu kita berharap di saat kita membaca kita sudah mengerti, kita sudah memahami. Nanti saya akan menjelaskannya lagi lebih jauh. Demikian firman Tuhan, Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita,
Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di kehidupan kita tiap-tiap hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan bagi kita dalam ibadah kenaikan ini adalah bersaksi bagi kemuliaan Kristus, ya. Bersaksi bagi kemuliaan Kristus, iya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih tentunya kepada gembala, majelis dan komisi yang memberikan kesempatan untuk hari ini kita bisa bertemu lagi dan saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Allah. Kita semua mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini. Puji Tuhan, di tengah situasi seperti ini, di tengah pandemi seperti ini, tentunya saya berharap jemaat Tuhan kita semua mempunyai pengharapan, ya. Mempunyai pengharapan di dalam Kristus di tengah kondisi seperti ini. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang pernah saya katakan sebelumnya dalam khotbah saya di tempat ini, ya. Pernah sudah beberapa kali. Nah, saya pernah memberikan clue tentang ada 5 tanda yang mewarnai iman kita, ya. Ada 5 tanda yang mewarnai iman kita di dalam Kristus. Saya sebut 5 tanda ini sebagai 5K. K yang pertama itu kita harus lihat tentang yang namanya kelahiran Kristus. Itulah Natal. Sudah terjadi, sudah digenapi. K yang kedua itu adalah kematian Kristus. Itulah Jumat Agung. Juga sudah digenapi dan baru saja kita di waktu yang lalu melakukan ibadahnya, memperingati tentang kematian Kristus. K yang ketiga adalah kebangkitan Kristus atau yang disebut Paskah. Nah, K yang keempat adalah kenaikan Kristus. Nah, ibadah hari ini adalah ibadah memperingati kenaikan Kristus. Ini pun sudah tergenapi. Masih ada lagi 1 K yang kelima itu kedatangan Kristus. Nah, ini belum tergenapi dan akan tergenapi. Jadi dari 5 tanda ini yang saya sebut 5K ini tinggal satu saja, yaitu tentang kedatangan Kristus. Nah, dari kelima tanda ini 4 sudah digenapi. Ingat baik-baik, 4 sudah digenapi. Dan tinggal 1 tanda lagi, yaitu kedatangan Kristus. Nah, dalam masa kita menanti penggenapan tanda kelima, yaitu K yang kelima, yaitu kedatangan, kita sedang berada dalam masa di antara tanda keempat, yaitu kenaikan Kristus terjadi sampai kepada nanti tanda kelima digenapi. Jadi kita ada di masa tanda keempat yang sudah digenapi sampai nanti penggenapan tanda kelima. Masa ini disebut sebagai masa bersaksi. Masa ini disebut sebagai masa melayani. Dan tanggung jawab ini Tuhan berikan bagi rasul-rasul pada waktu itu, tetapi sekaligus bagi gereja dan bagi kita. Artinya setiap kita yang ada sekarang ini punya satu keharusan, kewajiban untuk bersaksi. Maka tema kali ini sudah sangat betul sekali, ya. Temanya itu adalah bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Iya, bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Nah, kalau kita memperhatikan konteks dari pasal 24, Lukas 24 ini terbagi dalam 4 perikop. Perikop pertama itu tentang kebangkitan Yesus. Yang kedua itu adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Lalu kemudian perikop keempat itu adalah bicara tentang kenaikan Yesus. Nah, masa terjadi keempat perikop ini
terjadi selama 40 hari. Jadi mulai dari kebangkitan Kristus sampai kenaikan Kristus itu masanya 40 hari. Sampai hari kenaikan itu. Nah, dari teks firman Tuhan ini ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari, yang dapat kita maknai, supaya bagaimana kita menjadi saksi yang benar, bagaimana kita dapat bersaksi bagi kemuliaan Kristus, bagaimana kita dapat melayani sampai menanti penggenapan tanda kelima, yaitu kedatangan Kristus. Ada 4 hal yang ingin saya bagikan buat kita. Saya berharap jemaat Tuhan, walaupun di rumah masing-masing, semua dapat menyimak, supaya kesaksian kita, hidup kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Benar-benar kita masuk dalam kualifikasi saksi yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi ada di ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, yaitu rasul-rasul. Mereka sudah tiada, mereka sudah meninggal. Sekarang kata kamu itu digantikan dengan kita. Contohnya, pendeta Erik adalah saksi dari kebangkitan Kristus, saksi dari keselamatan dalam Yesus. Nah, atas dasar itulah kita harus punya pemahaman yang benar. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa bersaksi bagi kemuliaan Kristus? Ini nggak gampang, benar-benar nggak gampang. Dalam sejarahnya membuktikan awal-awal 12 murid ini aja sudah mengalami tantangan yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini ada banyak sekali cerita tentang meragukan kesaksian para rasul. Mungkin yang paling tenar kita dikagetkan dengan ada satu film The Da Vinci Code. Ya, The Da Vinci Code itu film itu dibuat untuk meragukan kesaksian para rasul. Nanti saya akan jelaskan. Ada counter balik dari situasi gereja sekarang mengenai film itu, mengenai buku itu. Kemudian ada satu buku yang muncul. Saya mendapatkan ini ketika saya kuliah di UKI, ambil S2 di UKI, di program pendidikan agama Kristen. Kami belajar tentang satu buku yang bagus sekali. Saya akan uraikan nanti. Nah, bagaimana supaya kita bisa bersaksi bagi kemuliaan Kristus? Yang pertama kita lihat dari ayat 44 sampai 46. Dikatakan seperti ini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Maka dari ayat 44 sampai 46 ini, supaya kita bisa bersaksi bagi kemuliaan Kristus, yang pertama, kita harus mengalami firman. Maksudnya apa? Jadi waktu itu Tuhan Yesus mengatakan, murid-murid kamu adalah saksi. Artinya mereka benar-benar mengalami apa yang dikatakan Tuhan Yesus, mengalami apa yang dinubuatkan para nabi. Jadi para nabi ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus hadir itu sudah bernubuat. Perjanjian lama, kitab Mazmur, kitab para nabi sudah bernubuat tentang Kristus. Nah, murid-murid pada waktu itu mengalami penggenapannya. Ini yang pertama. Untuk bersaksi bagi kemuliaan Kristus, setiap kita harus mengalami firman. Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid bahwa semua yang tertulis dalam PL dan apa yang pernah dia katakan kepada mereka ketika sebelum meninggal, sebelum mati, itu sudah digenapi dan murid-murid telah mengalami. Mereka saksi mata, mereka melihat. Ini yang saya katakan. Untuk menjadi saksi Kristus, bagaimana supaya kita bersaksi bagi kemuliaan Kristus? Kita harus mengalami firman. Ini adalah alasan pertama. Ini yang dikatakan sebagai saksi mata. Mereka para murid
benar-benar adalah saksi mata. Mereka mengalami sendiri semua yang dikatakan Tuhan Yesus. Kembali saya ingatkan kepada kita tentang cerita tadi tentang saya kuliah. Jadi waktu film The Da Vinci Code dengan filmnya dan bukunya cukup menggoncang situasi, bukan iman sih sebenarnya, lebih kepada paradigma, pemikiran, pengetahuan iman Kristen ya. Bagi kita enggak lah. Apa yang tertulis ya dan amin ya. Di Alkitab itu ya dan amin. Tapi ya namanya orang berusaha untuk melakukan berbagai cara. Nah, ada satu buku waktu itu dosen saya, Bapak Pendeta Dr. Arman Barus, dia salah satu dosen saya, seorang yang sangat pintar sekali. Dia meneliti tentang judul buku namanya Eyewitness atau saksi mata. Eyewitness itu saksi mata. Bahwa apa yang dikatakan para murid yang tertulis dalam Alkitab adalah fakta, bukan angan-angan, bukan hayalan. Itu adalah fakta real dari apa yang disampaikan. Dengan demikian, Alkitab ini bukan dongeng, bukan cerita ilusi, tapi fakta nyata, dan penggenapannya sudah, sedang, dan akan terus digenapi. Seperti tadi yang saya katakan, kita sedang menanti untuk tanda yang kelima, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali. Sulit bagi kita menjadi saksi Tuhan kalau kita tidak mengalami firman Tuhan. Oke, para murid masanya sudah lewat, mereka sudah meninggal, tetapi kemudian Kristus katakan kamu adalah saksi. Artinya saya adalah saksi, jemaat Tuhan adalah saksi, kita semua adalah saksi. Bagaimana kita mau bersaksi tentang Kristus? Tidak mungkin kita bersaksi kalau kita tidak mengalami firman-Nya. Saya kasih contoh begini. Benar, firman Tuhan katakan Tuhan Yesus itu satu-satunya juru selamat. Apa benar? Kita mengalami, kita mengimani, kita percaya. Atau jangan-jangan kita juga ada ragu. Apa benar ya? Apa benar ya? Begitu. Benar dikatakan Tuhan Yesus itu maha pengasih, maha penyayang, Allah yang mengasihi, Allah yang menolong, Allah yang menopang, Allah yang menyembuhkan. Apa benar? Realnya benar. Apakah kita alami? Jadi untuk menceritakan tentang Kristus, semua jemaat Tuhan, kita harus benar-benar mengalami firman. Baru kita bisa ceritakan, bukan katanya-katanya. Sebab nanti kalau kita tidak mengalami firman, jatuhnya omdo, omong doang. Ujung-ujungnya katanya-katanya. Tidak bisa. Kita semua harus mengalami firman. Supaya apa yang kita alami kita ceritakan. Orang tanya kepada saya, bagaimana sih Pak supaya penginjilan? Tidak usah harus jadi pendeta dulu baru penginjilan. Tapi semua jemaat di kantor, di rumah, di lingkungan, di mana saja, ceritakanlah Tuhan Yesus yang sudah kamu alami kepada orang lain. Saya loh sudah diselamatkan, dulu saya begini, tapi sekarang setelah saya mengenal Yesus, saya diselamatkan, saya percaya bahwa semua dosa saya sudah diampuni, dan saya percaya Tuhan Yesus janjikan keselamatan, suatu saat kalau saya meninggal pasti masuk surga. Itu yang disampaikan. Yang menjadi keraguan untuk orang bersaksi adalah orang tidak mengalami apa yang disaksikan, sehingga sulit untuk bersaksi. Sebagai contoh begini jemaat, saya bilang sama jemaat, Amerika itu luar biasa, hebat, kotanya bagus, pokoknya mantap di sana, keamanannya oke, metropolitan banget, bahkan megapolitan, hidup di Amerika bagus banget. Nanti jemaat bertanya, apa Bapak sudah ke Amerika? Oh, belum. Ya pasti diragukan, dari mana Bapak ini? Nah kayak begitu, nggak bisa disampaikan yang model seperti ini, karena saya belum mengalami. Atau kalau saya ajak Bapak Ibu jemaat, yuk ikut saya ke Amerika, pasti Bapak Ibu jemaat juga ragu-ragu, ke Amerika, Bapak aja belum. Nah, tapi kalau Presiden Amerika Serikat yang ajak kita, wah, itu nggak tunggu banyak, langsung berangkat, karena sudah mengalami. Sama, firman Allah tidak bisa sekedar hanya katanya-katanya. Kita semua dan doa saya jemaat Tuhan, kita harus mengalami firman Allah dalam segala aspek kehidupan kita.
Benar, Tuhan Yesus juru selamat satu-satunya, amin, amin. Percaya, percaya, alami, alami. Benar, dia Allah yang mencukupkan kebutuhan hidup kita, amin, percaya, percaya, amin, percaya, alami, alami. Jadi bukan katanya, saya percaya kesaksian hidup itu lebih berkualitas daripada hanya cerita omong kosong. Dan doa saya, apa yang dialami oleh murid-murid, kita juga alami dalam hidup kita. Firman yang tertulis ini adalah berbicara tentang Kristus yang sesungguhnya. Jangan cari di tempat lain, di sini sudah jelas. Maka kita semua harus mengalami. Itu yang pertama. Untuk bersaksi bagi kemuliaan Kristus, semua kita harus mengalami firman Tuhan. Yang kedua, untuk bersaksi bagi kemuliaan Kristus, yang kedua kita lihat di ayat 47 dan 48. Saya bacakan buat kita ayat 47 dan 48. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Maka yang kedua adalah isi berita kesaksian kita adalah yang sudah dialami, bukan cerita omong kosong, ya. Isi berita kesaksian kita adalah yang sudah dialami. Apa maksudnya? Bagian kedua ini sangat penting, bahwa yang harus disaksikan itu adalah Kristus, bukan kita. Not me but Christ. Bukan tentang saya, tapi tentang Kristus. Bukan tentang hal-hal yang lain, tapi hanya tentang Tuhan Yesus. Nah, ada dua berita yang perlu kita sampaikan kepada dunia ini. Ya bolehlah nanti diselipkan dengan kesaksian hidup. Contohnya sakit disembuhkan, dulu jahat kemudian sekarang baik, dulu berbuat dosa sekarang hidup di jalan Tuhan, boleh. Tapi dalam teks ini ada dua inti berita. Inti berita yang pertama yaitu pertobatan. Yang kedua itu pengampunan dosa. Mengapa ini menjadi inti berita? Begini, kalau kesaksian kita hanya cerita mujizat, masih ingat 10 orang kusta mengalami mujizat? Berapa orang yang kembali? Hanya 1. Artinya kalau hanya cerita mujizat saja, itu hanya kadar yang biasa. Itu bukan inti utama, itu bukan berita utama. Tapi berita utama tentang apa yang harus kita beritakan adalah pertobatan. Yang kedua adalah pengampunan dosa. Mengapa pertobatan? Mengapa harus pengampunan dosa? Tahukah kita sesuai dengan firman Tuhan bahwa semua orang telah berdosa dan upah dosa adalah maut? Maka setiap orang harus bertobat. Kisah Rasul 17 ayat 30 mengatakan demikian. Dengan tidak memandang zaman ini sebagai zaman kebodohan, di mana-mana semua orang harus bertobat. Lagi-lagi semua orang harus bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari dosa tentunya. Yang kedua, berita yang kedua itu adalah pengampunan dosa. Nah, ini tadi saya katakan, hari ini ada banyak orang belum bisa mengimani, belum bisa terima kalau dosanya sudah diampuni. Mungkin Bapak Ibu jemaat bilang, mas saya emang biasa-biasa aja dosanya. Enggak, tapi beberapa orang sulit. Dia terdakwa, dia terintimidasi. Itu saya temukan dalam pelayanan di penjara. Contoh ya, ini saya sampaikan. Dalam pelayanan di penjara saya bertemu dengan kasus-kasus seperti ini. Pak, apa kesalahannya Pak? Pasal sekian ayat, pasal sekian Pak. Pasal-pasal apa itu saya nggak tahu. Sebutkan aja apa kesalahannya. Ini Pak pembunuhan. Bunuh siapa? Mutilasi istri Pak. Sampai di hari sebelum kami melayani, itu jiwa Bapak ini masih tertekan. Berdosa kalilah aku, gitu. Ini yang saya katakan intimidasi. Hati-hati dengan ini. Kematian, kenaikan Tuhan Yesus menyelesaikan seluruh hutang dosa kita. Tapi iblis bermain di area ini dan mengatakan kamu pendosa. Kamu berdosa, kamu tidak layak melayani. Bukan berarti juga kita mengecilkan dosa, tidak. Tetapi dua berita ini, yang pertama tadi pertobatan, yang kedua itu adalah pengampunan dosa, harus perlu disampaikan.
Ketika Bapak ini kami layani secara khusus tentang pengampunan dosa, saya katakan, Pak, ada satu hal yang paling Tuhan tidak bisa Tuhan lakukan, itu adalah mengingat-ingat dosa kita. Satu lagi adalah melupakan janjinya, karena Tuhan pasti menggenapi janjinya. Satu lagi itu adalah mengingat dosa. Dikatakan dia Allah melupakan dosa. Tapi kalau orang zaman sekarang nggak ingat sampai 7 turunan, padahal hidupnya nggak sampai 7 turunan juga. Tapi orang zaman sekarang yang begitu, sampai 7 turunan jangan lagi injak rumah saya. Manusia selalu begitu. Tetapi Tuhan enggak. Dia mengampuni dan melupakan. Kitanya yang ingat sampai itu lagi. Padahal jelas-jelas orangnya sudah bertobat, sudah mau melayani, ya ingat, itu lagi, dia lagi. Udah tahu kan masa lalunya kan. Nah kayak begitu. Nah ini strategi setan untuk membuat kesaksian menjadi kacau adalah mengintimidasi masa lalu orang. Saya tanya, siapa di antara kita ini yang tidak berdosa? Semua kita punya masa lalu. Saya tulis di Facebook, di update renungan saya hari ini, tentang seorang Saulus yang adalah Havox. Havox itu seorang yang membuat kejahatan, berubah menjadi doulos, hamba. Masa lalu kelam. Tapi dalam Filipi 3 ayat 7 dia katakan, segala yang untung bagiku dulu termasuk dosa. Dia setuju membunuh Stefanus. Sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Siapa yang mau membantah? Ternyata dia sudah berubah. Hal yang sama mau dikatakan kepada kita. Apapun dosa kita, kalau kita datang kepada Tuhan sudah diputihkan. Asal jangan bikin dosa lagi. Bapak Ibu jemaat, jatuh dalam dosa itu bahasa manusia. Tapi jangan tinggal dalam dosa. Amin ya. Tidak boleh tinggal dalam dosa, jatuh terus tinggal di situ terus, enak lagi, nggak bisa. Tuhan juga tidak mau dipermainkan. Sebab ada konsekuensi. Maka berita tentang pengampunan dosa ini diberikan. Tuhan Allah tangannya terbuka. Masih ingat perumpamaan anak yang terhilang? Bapa menyambutnya kembali, disambut kembali. Nah siapakah kita yang mau menghakimi orang dengan masa lalu orang? Tidak ada hak kita. Tuhan saja mengampuni kita. Maka setiap kita pun harus bisa menerima seorang akan yang lain. Ini yang ingin saya katakan kepada kita. Jadi bicara tentang dosa, tentang pertobatan, ini perlu menjadi inti berita. Yang kedua bicara tentang pengampunan dosa. Dosa sama dengan maut, sama dengan neraka. Pengampunan sama dengan keselamatan, sama dengan surga. Ini yang harus diberitakan. Kemudian boleh diisi dengan hal-hal lain yang kita alami dalam hidup. Anak sehat, sembuh dari sakit, naik pangkat dalam pekerjaan, dulu nggak punya rumah sampai sekarang belum punya rumah, boleh juga atau ya sebagainya, boleh disaksikan apa saja. Tapi inti berita, Yesus mengampuni dosa, Yesus menyelamatkan kita, itu inti beritanya. Oke, yang ketiga ya, yang ketiga sudah berapa menit ini, nggak apa-apa ya. Yang ketiga, untuk menjadi bersaksi bagi kemuliaan Kristus, yang ketiga kita baca dalam ayat 49. Ayat 49 begini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa yang dimaksud? Roh Kudus. Roh Kudus ini terjadi nanti setelah hari Pentakosta, 10 hari sesudah kenaikan. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu harus diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi yang dijanjikan adalah Roh Kudus. Maka yang ketiga, untuk bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Yang ketiga, setiap kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Sama-sama katakan, saya dipimpin oleh Roh Kudus. 1, 2, 3. Iya. Mengapa? Jadi begini, 3,5 tahun murid-murid itu bersama Tuhan Yesus, melihat, menyaksikan. Waktu Tuhan Yesus mati, buyar. Baru 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Petrus sudah bilang begini, teman-teman mancing yuk, balik mancing yuk. Kayaknya guru kita gimana ya, bilang gini-gini kok mati gitu-gitu aja, matinya gitu lagi, parah lagi. Petrus dalam Yohanes 21 balik ke masa lalu, mancing lagi. Kemudian Tuhan Yesus datang lagi. Artinya 3 hari, baru 3 hari, udah goyah, nggak usah 3 hari. Petrus bilang begini, guru aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Sejam kemudian, belum sejam,
Datanglah ibu-ibu bilang begini sama Petrus, kamu kan golongan orang ini juga kan? Petrus bilang, aku tidak mengenal. Ya, artinya begini, untuk bersaksi bagi kemuliaan Kristus ini bukan perkara gampang. Bukan perkara gampang. Kita butuh yang ketiga itu adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab kalau dengan diri kita nggak mampu, siapa kita nggak mampu? Tantangan zaman sekarang ngeri-ngeri sedap. Lihat saja pada zaman Petrus itu, rasul-rasul, luar biasa. Oleh karena Kristus tidak hadir lagi secara fisik, secara kasat mata, mereka tidak bisa menjamah lagi, tidak melihat. Yang ada adalah Roh Kudus yang dalam hati mereka. Itu sebabnya, Bapak Ibu, tugas sebagai saksi Kristus tidaklah mudah. Alkitab mengatakan seperti domba di tengah-tengah serigala. Bukan di tengah-tengah domba. Serigala zaman sekarang ngeri-ngeri sedap. Kita butuh pimpinan Roh Kudus. Di sisi yang lain, murid-murid adalah orang biasa, orang yang tidak terpelajar. Kita semua juga orang biasa. Dicubit masih sakit, ada tantangan masih bisa mundur. Nggak ada yang terlalu kuat. Sekelas pendeta besar pun tidak ada yang terlalu kuat. Kita butuh pimpinan Roh Kudus. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah tiap-tiap hari kita harus terus terhubung dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi yang ada dalam hati kita. Setiap orang yang sudah bertobat, yang sudah mengalami yang namanya lahir baru, diam Roh Kudus dalam hatinya. Tapi Roh Kudus ini juga kadang-kadang kita padamkan. Makanya Alkitab mengatakan begini, jangan padamkan roh. Berapa kali kita memadamkan roh? Udah dibilang sama Roh Kudus, udah jangan lagi hidup seperti itu. Masih saja kita hidup seperti itu. Kalau mau jujur, berapa kali kita menantang Roh Kudus? Nah, firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita, mari hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita mampu bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Yang keempat, yang terakhir. Di ayat 50 sampai ayat 53 dalam perikop kenaikan Yesus. Yang keempat ini jemaat Tuhan bicara tentang ketaatan. Waktu Tuhan Yesus bilang sekarang kamu tinggal di Yerusalem sampai pada penggenapan pencurahan Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan? Alkitab mengatakan mereka taat, menanti sampai waktunya tiba pencurahan Roh Kudus. Yang keempat ini menjadi sangat mutlak. Semua kita harus taat kepada firman Tuhan. Disinilah terletak perbedaannya. Boleh banyak kita dengar, boleh banyak kita dapat, tapi kalau nggak taat, kita juga nggak dapat berkatnya. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan membutuhkan satu sikap hati yang rela. Tuhan, saya siap untuk menjadi saksi Kristus. Saya siap taat melakukan firman-Mu, taat percaya, taat berdoa, taat memberikan perpuluhan. Di situasi seperti ini pun saya mau taat, walaupun susah. Tuhan, saya mau taat untuk memberikan perpuluhan, taat untuk mengampuni, taat untuk percaya, taat untuk beribadah, taat melakukan firman. Di sini letaknya. Perbedaan antara orang yang mendengar dan melakukan. Doa saya, jemaat Tuhan, sekalipun di situasi pandemi seperti ini, kita semua menjadi orang-orang yang taat. Baik secara pribadi, rumah tangga, dan keluarga, juga jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya akan langsung memimpin dari sini. Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat mengikutnya dari rumah masing-masing. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Menyapa kami, mengingatkan kami. Bagaimana kami harus tampil sebagai orang yang bersaksi bagi Kristus. Sebagai saksi-saksi Kristus. Kami belajar dari kisah para murid. Sungguh Tuhan memperlengkapi mereka
Dari mereka lah Injil itu sampai kepada kami di Indonesia. Sekarang tugas itu Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini kami sebagai pribadi, rumah tangga, keluarga, gereja tidak menjadi saksi yang benar. Bahkan kami menjadi surat Kristus yang sulit dibaca karena sikap kami tidak sesuai. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami di momen ibadah memperingati kenaikan Kristus ini, masing-masing kami dapat berintrospeksi dan kami mau melakukan firman-Mu seperti firman Tuhan hari ini. Kesempatan ini ya Tuhan, kami datang membawa seru doa syafaat kami. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang dalam masa pemulihan, baik untuk Ibu Buha Pangaribuan, Ibu Chuan Giok, Bapak Radesman Sitindaon, Bapak Rusman Samosir, Saudari Suryaningsi, Saudara Giovanni, Ibu Sianturi, Adik Aaron, Ibu Sondang, Ibu Dece, Bapak Robiku, Saudari Santi, Bapak Noke Persulesi. Dalam nama Yesus kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan, jamah mereka satu persatu. Pulihkan ya Tuhan dalam nama Yesus sehingga mereka mengalami pemulihan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sudah lanjut usia, baik untuk Ibu Nolia Purba, Ibu Erna, Ibu Ata, Ibu Jumaina, Ibu Caroline, Opa Maurits, Bapak Kasman, Ibu Jumi, Ibu Sarini, Ibu Rahel, Ibu Suwandi, Bapak Yosepus, Ibu Aspita Butar-Butar. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat yang sedang sakit. Untuk Saudara Rosadi, Adik Tania, Ibu Nelly, Ibu Ami, Bapak Edi, Ibu Adonia, Bapak Barus, Bapak Ibrahim. Dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan berkuasa menjamah menyembuhkan. Bagi mereka yang lansia Tuhan beri kekuatan damai sejahtera. Bagi mereka yang sakit Tuhan menjamah menyembuhkan. Bilur Yesus mengalir menjamah dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Beri kekuatan ya Tuhan, beri pengharapan ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang mengandung, baik untuk Ibu Yumiati, Ibu Yuli, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah menolong, menyertai dan memberkati, sehingga menjaga, memelihara, melindungi mereka sampai pada waktunya mereka dapat melahirkan dengan selamat. Kami mohon belas kasihan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat dalam pergumulan saat ini. Tidaklah gampang ya Tuhan. Maka kami bawa setiap pribadi, rumah tangga, jemaat dan keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Dalam persoalan ekonomi, pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan pasangan hidup, Tuhan Allah campur tangan. Tuhan Allah berkati sehingga jemaat-jemaat Tuhan ditolong oleh Tuhan. Tetapi juga setiap jemaat punya iman, punya pengharapan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk rencana kerja program panitia pembangunan gereja. Tuhan juga menyertai. Para donatur yang mendukung pendanaan, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk agenda program kerja Bojong Indah dalam nama Tuhan Yesus. Semua program yang ada Tuhan memakainya, memberkatinya, sehingga pelayanan di sini dapat terus berlangsung. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan di POK ini Tuhan. Di tengah situasi seperti ini, kami doakan para pelayan Tuhan supaya tetap setia, tetap kuat, tetap fokus, tetap bersehati untuk dapat melakukan pelayanan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan, pemberita Injil, para misionaris, mereka yang sedang melakukan pelayanan misi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati sehingga melalui pelayanan mereka banyak jiwa diselamatkan. Kami doakan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, kabinet kerja, aparatur pemerintahan dari pusat sampai daerah. Tuhan Allah memberkati sehingga bangsa ini tetap terpelihara, dapat melewati masa pandemi ini dalam kemenangan Tuhan. Bapa berkati bangsa kami. Kami berdoa juga untuk semua korban bencana alam ataupun situasi sekarang ini yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Biarlah bangsa kami Indonesia mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan bagi jemaat Tuhan
yang telah Tuhan tambahkan setahun usia dalam masa ini, dalam minggu ini, mulai dari tanggal 11 Mei sampai 17 Mei. Kami berdoa mengucap syukur untuk berkat Tuhan bagi adik Amonisius, bagi saudara Timotius Nathanael, bagi Ibu Ratna Dewi Astuti, bagi Bapak Pendeta Semi Tuan, bagi adik Valeri Mai Queen, bagi Ibu Sri Hartati Sinaga. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka dilimpahi dengan berkat Tuhan. Karuniakan kekuatan, kesehatan, umur panjang, perlindungan, keamanan, urapan, dan kuasa. Terpuji-pujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Dan kami bersyukur untuk tim yang melayani hari ini, baik untuk worship leader, singer, pemain musik, untuk aser, semuanya Tuhan, semua yang melayani, bahkan semua jemaat Tuhan, tim multimedia, juga semua jemaat Tuhan di mana saja berada. Tuhan Allah memberkati. Bapa, ini seru doa syafaat kami yang sudah kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saya percaya bahwa kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Erik Latu hari-hari. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik guna memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, siapkan persembahan syukur kita untuk kita berikan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah memberkati kami, dan tiba saatnya bagi kami jemaat Tuhan di Pok Bojong Indah untuk memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan syukur kami ini boleh dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan Tuhan di Pok Bojong Indah maupun di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami semua yang memberi maupun kami yang belum sempat memberi dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita sama-sama naikkan pujian Persembahanku. Yang harum dan
Baik, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara, kita maju terus dalam Tuhan, lebih giat lagi dalam melayani pekerjaan Tuhan. Satu hal yang pasti bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita semua menjadi saksi-saksi Tuhan sampai Tuhan datang. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Saya mengundang Pak Pendeta untuk menutup dalam doa berkat. Jemaat Tuhan, kita satu dalam doa berkat. Firman Tuhan tadi sudah menjadi jelas bagi kita. Lagu penutup ini pun menjadi pengingat bagi kita untuk jangan lelah bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Mari kita satu di dalam doa.
Di ujung ibadah kami ini kami kembalikan segala puji hormat syukur kami kepada Tuhan atas perkenanan Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Allah, memberikan persembahan. Dan setelah ini ya Tuhan, kami akan selesai dari ibadah ini, masuk lagi dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, siap lagi bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan tuntunan Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati kita semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.